Halo adik-adik semuanya, kembali lagi bersama Kak Maulidia. Hari ini kita akan belajar tentang matematika kelas 5 SD, statistika, pengumpulan data, dan penyajian data. Untuk materi yang akan kita pelajari, yang pertama ada apa itu data. Yang kedua, data kualitatif dan data kuantitatif. Yang ketiga, cara membaca data. Dan yang keempat ada menyajikan data dalam bentuk tabel, distribusi frekuensi, dan diagram gambar. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang data. Apa sih itu data? Nah, data merupakan sekumpulan hal tertentu yang dikumpulkan sesuai dengan kebutuhan. Kamu bisa mengumpulkan data di rumah, sekolah, atau lingkungan masyarakat. Ada dua macam data. Yang pertama, data kuantitatif adalah data yang berupa bilangan atau angka yang dapat dikumpulkan secara langsung. Contohnya, data jumlah siswa, tinggi badan siswa, umur siswa, dan lain-lain. Yang kedua ada data kualitatif, adalah data yang berupa kata-kata yang dapat dikumpulkan melalui lembar isian. Contohnya, data pekerjaan orang tua siswa, mata pelajaran, dan lain-lain. Selanjutnya, kita akan belajar tentang cara membaca data. Setelah mengumpulkan data, langkah selanjutnya ini adalah mengolah data. Mengolah data dapat dilakukan dengan membuat daftar. Perhatikan contoh data berikut ini ya. Perhatikan data nilai siswa kelas 5 SD Nusantara. Nah, dapat kita lihat sendiri kan, di sini ada tabel yang berisi nilai siswa kelas 5 SD Nusantara. Berdasarkan data di samping, tentukan yang pertama, nilai terendah adalah, yang kedua, nilai tertinggi adalah, dan yang ketiga, jumlah siswa adalah. Untuk langkah pertama yang dapat kita lakukan adalah yakni dengan merapikan data terlebih dahulu. Kita urutkan dari nilai yang paling terendah hingga nilai yang paling tertinggi ya. Setelah kita mengurutkan, kita dapat menentukan nih nilai terendah yang didapat siswa berapa, nilai tertinggi yang didapat siswa berapa, dan berapa jumlah siswa yang mengikuti ulangan. Selanjutnya kita akan belajar tentang penyajian data dan cara membacanya. Data dapat disajikan dalam bentuk daftar, tabel frekuensi, diagram gambar atau piktogram, diagram batang, diagram garis maupun diagram lingkaran. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang cara menyajikan data dalam bentuk tabel frekuensi dan diagram gambar. Perhatikan contoh berikut ini ya. Pada suatu hari, Edo bertanya satu persatu kepada teman kelasnya mengenai golongan darah mereka. Golongan darah dari teman-temannya terdiri dari A, B, AB, dan O. Kemudian, Edo menulis golongan darah teman-temannya. Berikut ini adalah daftar golongan darah teman-teman Edo. Nah, golongan darah di atas dapat dibuat dalam bentuk tabel. Apabila bentuk di atas dibuat dalam bentuk tabel, maka harus kita berikan gambar kolom dan juga baris. Tabel golongan darah siswa kelas 5 adalah sebagai berikut. Dengan membuat tabel dalam menyajikan data, maka akan menjadi sangat mudah untuk melihat banyaknya siswa kelas 5. Dan bisa kita lihat dari nomor. Itu tadi adalah cara menyajikan data dalam bentuk tabel. Sangat mudah bukan? Jenis data yang selanjutnya adalah diagram gambar atau yang biasa disebut dengan piktogram. Diagram gambar atau piktogram adalah bagan yang menampilkan data dalam bentuk gambar. Perhatikan contoh berikut ini ya. Di perpustakaan SD Nusantara 1, Siti dan teman-temannya hampir setiap hari ke perpustakaan. Mereka belajar bersama di perpustakaan. Perpustakaan sekolah ini menyediakan fasilitas meja dan kursi. Dan setiap siswa diperbolehkan untuk meminjam buku di perpustakaan tersebut. Berikut ini adalah data peminjam buku di perpustakaan. Data tersebut dapat disajikan dalam bentuk diagram gambar. Dalam diagram gambar, data disajikan dalam gambar sehingga nampak akan lebih menarik. Perhatikan gambar berikut. Pada dua gambar ini dapat digunakan untuk mewakili sebuah data. Misalkan, gambar anak yang membaca buku warna biru ini dapat mewakili 10 orang, sedangkan gambar anak yang membaca buku berwarna kuning dapat mewakili 5 orang.
Berikut ini adalah data peminjaman buku di Perpustakaan SD Nusantara 1 mulai dari hari Senin hingga hari Sabtu. Sekian dan sampai jumpa di pelajaran selanjutnya.